Hai everybody, salam hangat dari Bali, Indonesia. Saat ini saya akan jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang unik yang ada di Bali, yaitu Kampung Kristen. Nah, dalam perjalanan kita nemu pantai yang bagus banget nih, kalau nggak salah di daerah Bali. Itulah salah satu yang membuat Bali ini keren, karena di gunung pun kita bisa dapat pantai. Guys, di belakang aku ini ada gunung dan di depannya adalah pantai. Jadi kombinasi gunung dan pantai. Pokoknya inti, di daerah pegunungan pun kita bisa menemukan pantai yang sangat indah. Ini kita mampir untuk sarapan dulu guys, karena perjalanan dari Denpasar ke menuju Kampung Kristen itu sekitar 3 jam, atau pulang pergi kita bisa menghabiskan waktu sekitar 7 jam. Nah, ini kita udah mulai masuk area Belimbing Sari, yaitu Kampung Kristen Protestan yang ada di Bali. Dan di sini penduduknya benar-benar 100% orang Kristen, khusus di Belimbing Sari ini ya. Karena ada 2 tempat, ada juga Palasari. Kalau Palasari itu khusus Kristen Katolik dan Belimbing Sari ini khusus Kristen Protestan. Wah, bisa lihat kan, desanya asri banget, hijau banget, nyaman banget. Pokoknya bakal betah deh kayaknya kalau tinggal di sini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah ada di Desa Belimbing Sari, yaitu Desa Kristen Protestan. Nah, ini dia guys gerejanya. Aduh, bangunannya megah banget ya menurut saya. Oke, sekarang kita akan jalan-jalan lihat desa ini, karena desa ini tuh desanya asri banget dan juga bersih banget. Pokoknya wajib deh kalian kunjungin kalau kalian kesini. Yuk teman-teman, sambil kita berkeliling desa, jangan lupa subscribe channel saya ya. Tekan tulisan merah yang ada di bawah, biar kita sama-sama belajar saling berbagi. Oh ya guys, aku juga mau ngasih tahu informasi bahwa untuk masuk ke desa yang secantik ini itu tuh free, alias gretong, alias gratis. Jadi nggak seperti tempat wisata lain yang harus dibayar. Kalian hanya cukup menyiapkan biaya transportasi dan juga biaya makan guys, atau biaya penginapan kalau kalian mau nginep. Di sini juga banyak penginapan ya guys, dan juga tempat retret. Nah, ini adalah tampak depan dari gerejanya. Jadi sekarang kita akan masuk ke gedung gerejanya. Tapi sebelum kita masuk ke gedungnya, kita mau kenalan dulu sama pendetanya. Namanya Pendeta Yohanes. Shalom ya. Shalom. Dan saya baru bertugas dari bulan November di sini. Jadi baru 4 bulan ya. Baru 4 bulan. Ini udah menjelang saya pensiun sebetulnya. Jadi akhir masa tugas saya sebagai pendeta, saya diutus ke tempat ini gitu. Tapi saya sebetulnya tidak terlalu asing di sini bagi orang di sini, karena masa kecil saya di sini dari kelas 4 SD sampai SMP. Tamat SMP. Jadi itu tahun 76. 1939. 1939, this church was built. Jadi 8 tahun setelah gereja Bali berdiri, gereja seluruh Bali. Ya, jadi ini adalah gereja Exodus Destination. Jadi ini tempat di mana mereka keluaran dari mana-mana di Bali ini. Jadi orang Kristen yang sudah tumbuh di mana-mana di Bali ini dipersilahkan untuk membangun tempat di sini. Jadi itu kisahnya. So this is the exodus of Christians come here. Dari mana-mana di Bali.
Yeah. Dari Bangli, ada dari Denpasar, dari Mengwi, dari mana-mana. Nah, pada waktu itu kan tahun 31 itu 1931. Gereja bertumbuh di Bali. Yeah. Singkat ceritanya begitu. Lalu dalam perjalanan waktu menimbulkanlah goncangan ya. So there was a conflict at the time. Ya, karena orang-orang baru percaya itu Because they are new believers. ada yang agak ekstrim ya, misalnya merubuhkan puranya dan sebagainya. Lalu ada konflik di masyarakat. So we had conflict in the community. Lalu pemerintah Belanda waktu itu memutuskan untuk mempersilahkan orang Kristen ngumpul di satu tempat. So the Dutch government asked the new believers to gather together in one place. So this, di mana yang ditunjukkan adalah di Jembrana. Jembrana itu berasal dari kata Jimbarwana. Yeah, Jembrana comes from Jimbarwana. Yang artinya hutan yang sangat lebar. It's like the white jungle. Ya, jadi kalau mau silahkan bertumbuh di hutan yang lebar So itu. the government says you can grow in the jungle. Ya. Jadi, Pastor Yohanes sudah menjelaskan bahwa tempat ini dulunya adalah hutan yang sangat lebat. Tapi karena dulu terjadi pertikaian antara orang Hindu dan orang Kristen baru, makanya orang Kristen dibuang ke tempat ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi itu dulu ya guys ya, kalau sekarang Bali itu adalah kota yang paling tertoleransi menurut aku di sini. Toleransi antar umat beragama dijunjung tinggi banget dan bisa juga kita praktekkan di kota-kota kita ya. Nah, kekristenan di sini dikembangkan dalam konteks kebalian. Yeah, so we are growing in the context of Balinese. Oleh karena itu bangunannya diupayakan bercitrakan budaya Bali. Yeah, that's why the building, the architect like like temple ya. in Bali. Karena itu kadang-kadang orang berpikir kalau masuk ke sini mana gerejanya? Yeah, people thought that what is the church like? Sembepura. Karena kita menghargai konteks. Guys, Pastor juga menjelaskan bahwa desa ini sudah mendapatkan banyak penghargaan termasuk tingkat nasional yaitu desa terbaik. Wah, wajar sih guys ya. Nah, ini nih guys penampakan dari gerejanya, beda banget kan dengan gereja pada umumnya. Nah, ini adalah tampak dari gerbangnya. Ini bangunannya sangat nuansa Bali banget ya, memang sengaja dibuat seperti ini karena mereka memegang komitmen bahwa tubuhku adalah Bali tapi hatiku adalah Yesus. Jadi kenapa itu tidak terlepas dari nuansa Bali. Dan kita bisa juga lihat sendiri kursi-kursinya itu jaga jarak ya, tetap social distancing karena ini adalah masih masa-masa COVID. Dan kenapa dibuat terbuka seperti ini? Ini simbolis bahwa gereja ini terbuka terhadap siapapun dan juga biar kita bergereja berasa nyaman dan tidak kepanasan karena kita menikmati AC alami dari alam. Ornamennya dominan bergambar anggur untuk menandakan bahwa Yesus adalah pokok anggur. Dan di sini juga kita bisa melihat ada air, itu sengaja dibuat. Itu adalah simbol bahwa Yesus adalah air hidup. Gedung gereja yang sangat nyaman, outdoor, dan ini bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi inspirasi ya buat yang pengen bangun gereja, bisa bikin seperti ini. Kita berdoa dulu ya yang dipimpin oleh Pastor Yohanes sebelum kita melanjutkan aktivitas kita. Ini adalah gamelan yang dipakai beribadah 1 bulan sekali, biasanya di minggu pertama, dan mereka juga memakai baju adat Bali. Tapi hari ini kita tidak lihat karena kami datang bukan pas hari Minggu dan juga bukan pas minggu pertama. Wah, kalau gereja seindah ini nggak apa-apa deh tiap hari di gereja, bolehlah.
jalan ke tempat makan because ini Sulawesi Tengah udah mulai minta-minta. Katanya di sini ada warung namanya Warung Shalom. Bisa lihat kan ini desanya bersih banget, sebersih hati saya. Ini ada satu gereja lagi, tapi kayaknya belum kelar ya, Pak, udah dipakai. Nah, ini dia warungnya, namanya Warung Shalom. Kita mau makan dulu ya, udah lapar banget. Oh ya guys, aku mau ngasih tahu di sini itu makanannya sangat terjangkau dan enak juga ya. Jadi sekarang aku akan makan ayam betutu. Ayam betutu itu makanan khas Bali. Makan dulu ya guys, karena setelah ini saya akan berkunjung ke panti asuhan yang ada di desa ini. Sampai jumpa ya, minggu depan masih seputaran kampung Kristen di Bali.